Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri undangan dari kami tim CGP Angkatan 11. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kami diberikan amanah tugas oleh negara untuk menjalankan ini. Salah satunya adalah harus menyampaikan mendiseminasi berkait dengan modul 1 tempat, yaitu disiplin positif. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hanan yang sudah hadir bersama kita, juga para wakasek, juga Ibu dan Bapak yang sangat luar biasa. Masih semangat Bu, Pak? Semangat. Alhamdulillah, untuk itu kami pun di sini menjadi semangat ya, dimana di angkatan 11 Pak melaporkan bahwa ada 3 dari kami, yaitu ada saya sendiri, Pak Syafruddin, ada Pak Hidayat, juga Pak Denis. Ya, mudah-mudahan dengan hal ini kami mencoba untuk berbagi praktek baik dengan Ibu dan Bapak terkait dengan disiplin positif seperti apa. Mungkin untuk hal-hal lainnya nanti kita akan tahu seperti apa terkait dengan penanganan pada siswa-siswa kita terkait masalah-masalah yang dihadapi. Nah, memang intinya adalah bagaimana putra-putri atau siswa menjadi anak-anak yang mandiri, yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri terkait dengan masalah yang dihadapi. Gitu. Mungkin bicara dengan masalah disiplin, kita sudah tahu ya Bu, Pak, bahwa hal itu mungkin ingin tahu dulu kira-kira menurut Ibu dan Bapak apa itu disiplin. Silahkan yang mau memberikan sesuatu. Mangga, kira-kira. Mangga Pak Pur, silahkan. Menurut saya disiplin apa ya Pak ya? Disiplin itu apakah aturan sama nggak ya Pak ya? Oh ya, boleh. Disiplin adalah aturan. Mungkin dari Bu Nenden. Disiplin mungkin mentaati aturan gitu ya? Ya, jadi mentaati aturan yang ada itu juga disiplin. Bu Esti. Iya, perbuatan atau perilaku yang sesuai dengan tata tertib. Oke, perbuatan perilaku yang aturan yang ada. Iya. Pak Riki. Menurut saya lebih kepada ketaatan dan budaya. Ketaatan dan budaya. Mungkin dari Bu Nisa. Kepatuhan dalam melaksanakan peraturan. Oke, dari Ibu Asri. Menjalankan aturan yang sudah ada. Nah, ini Pak Rian. Kalau dari saya mungkin lebih ke mendalami kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Oke, Bu Dara, mangga. Kalau menurut pendapat saya disiplin itu taat ya Pak, taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Jadi semuanya betul. Karena memang disiplin adalah itu. Mungkin untuk jelasnya kita lihat Pak, apa arti disiplin atau misalnya kenapa kita ini ya adalah ya. Sekolah adalah merupakan rumah kedua untuk anak kita. Bagaimana kita menciptakan sekolah yang nyaman, senang dan aman, juga bikin enjoy dan happy bagi anak-anak dan kita sebagai pemangku atau pendidik di situ ya. Nah, sehingga begitu pun ya para guru harus dapat mengkondisikan ekosistem sekolah yang berpihak kepada murid ya, dan menjadi among yang menuntun bukan menuntut, merangkul murid bukan memukul, sehingga murid bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dengan setinggi-tingginya sebagai individu dan juga masyarakat. Nah, alhamdulillah berarti ya seperti apa nanti berikutnya Pak? Nah, apa disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, juga ada pandangan dari ahlinya, itu D.N. Gosson dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplinnya juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri dan kesadaran sendiri, gitu. Ada yang lain, Socrates dan Plato di sini dapat membuat seorang menggali potensinya. Mudah-mudahan dengan beliau disiplin ini, anak-anak menjadi bisa menggali, mengembangkan potensinya secara dirinya sendiri, dan kita sebagai among di situ. Mengapa berikutnya? Nah, disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab siswa, bukan hanya pada penindakan atas perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks pendidikan guru penggerak, disiplin positif memiliki makna yang sangat mendalam dan relevan. Sehingga mengapa disiplin positif penting bagi guru? Yaitu pertama, supaya fokus pada pengembangan karakter, ya. Artinya disiplin positif ini membantu guru untuk memupuk nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerjasama pada diri siswa. Yang kedua, membangun hubungan positif. Pendekatan ini mendekat pada pentingnya membangun hubungan yang saling menghormati dan percaya antara guru dan siswa. Ya, berikutnya, yang ketiga, meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi bertujuan untuk membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Yang keempat, mengajarkan keterampilan hidup, ya. Disiplin membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini akan sangat berguna bagi siswa dalam menghadapi tantangan hidup saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, jadi kesimpulannya, disiplin positif adalah pendekatan mendidik yang berfokus pada pengembangan karakter siswa melalui motivasi internal. Yang prinsip utama adalah hubungan yang positif, adanya empati, adanya kesepakatan kelas, konsekuensi yang logis, penguatan positif. Lalu manfaatnya apa? Itu meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan karakter, menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengurangi masalah disiplin, dan implementasi itu adalah pertama, mulai dari diri sendiri. Libatkan juga siswa, berikan pilihan, juga fokus pada solusi. Kita akan melanjut ke paradigma stimulus respon. Jadi, baik, masih menurut Dian Gosson, dalam buku yang sama ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama itu, kerugiannya apa apabila saya tidak melakukan satu hal? Saya bakal ngapain? Contoh, ketika murid kita terlambat masuk sekolah, apa yang akan dia, menurutnya apa yang akan dia hadapi? Misalkan dimarahi oleh orang tuanya, dan atau dimarahi oleh guru piket, disuruh upacara di tempat yang panas dan sebagainya. Itu yang pertama. Itu lanjut tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini kebalikannya. Yang tadi kerugiannya, yang ini adalah apa keuntungannya apabila saya melakukan hal itu. Misalkan, oh pinter ya kamu dapat pujian. Oh, misalkan kamu dapat
nilai tambah dan sebagainya. Ini dua hal ini masih bersifat eksternal, bukan dari dalam tapi masih bukan dari dalam tapi dari luar, masih dari faktor-faktor yang lain. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini lebih ke apa yang mereka inginkan. Apa? Oh, saya pengen jadi ini. Jadi lebih ke internal. Seperti itu kira-kira. Bisa dilanjutkan tadi. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Kita tonton dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Dari video yang tadi ada 5 posisi kontrol. Apa saja? Terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik, kita rangkum. Pertama, penghukum. Dari gambarnya saja udah kelihatan marah. Bersifat fisik atau verbal. Biasanya di penghukum ini guru akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat atau sistem yang dapat lebih menekan murid-murid agar lebih disiplin lagi. Kata yang lainnya adalah patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu saja salah. Terakhir selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Meringan. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Bersuaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau dalam hal ini murid tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dengan kalimat yang biasanya ada ibu sangat saya atau ibu atau bapak sangat kecewa pada kamu, berapa kali harus memberitahu kamu, dan gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini. Teman, ini adalah upaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Negatifnya tadi sudah diceritakan bahwa murid hanya akan bertindak pada guru tertentu yang dianggap dia teman. Pada guru yang lain, ya kurangnya biasanya begitu. Dengan kata-kata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu, atau ya sudah kamu tidak apa-apa, nanti ibu yang kamu jawab gitu. Terus adalah pemantau berdasarkan pada peraturan. Jadi langsung bertanya peraturannya apa dan apa konsekuensinya, langsung seperti itu. Dan next, terakhir manajer ini mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan dia agar dia dapat mencari solusinya sendiri. Tugas kita sebagai guru dalam membimbing dengan kalimat apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya, seperti itu. Sejujurnya Bapak Ibu, ketika idealnya adalah manajer, tapi menurut yang saya dapatkan dan hasil dari diskusi bahwa kita tidak apa-apa dari teman dulu atau dari pemantau dulu. Misalnya yang penting jangan dari penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita kan tidak mungkin langsung tiba-tiba manajer, apalagi misalkan ketika kita piket dan banyak siswa, nggak mungkin kita tanya satu-satu kan. Kita mulai dari teman atau dari pemantau dulu, tidak apa-apa. Selamat, tujuan akhirnya adalah siswa dapat mencari solusinya sendiri. Jadi mungkin ketika banyak orang kita pakai pemantau atau pakai teman, tapi ketika kita mulai individu kita pakai manajer. Jadi itu kita Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan pentingnya kita menerapkan disiplin positif untuk menciptakan atau mewujudkan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Tadi juga Bapak dan Ibu sudah menyimak posisi kita itu sebagai apa sih dalam mendisiplinkan murid kita tersebut. Nah, satu hal yang perlu diingat sebelum nanti saya masuk ke segitiga restitusi, bahwasannya posisi kita itu menentukan kenyamanan atau keamanan siswa. Tapi yang harus kalian mohon maaf, yang harus Bapak dan Ibu ingat juga bahwa murid itu biasanya menganalisis apa yang kita ucapkan
apa yang kita lakukan dan perasaan apa yang mereka rasakan. Jadi intinya seperti itu. Walaupun mungkin secara realnya kita bertindak sebagai penghukum, kalau misalkan anak mendengarnya, si bapak mah emang sudah biasa seperti itu, jangan dianggap atau jangan dimasukkan ke dalam hati. Atau misalkan bertindaknya seperti ngajak berantem gitu, tapi kalau anak merasakannya tidak seperti itu, mungkin itu normal saja. Intinya yang ketiga, apa yang murid rasakan itu seperti itu, mau jadi penghukum atau pembuat rasa berasa, intinya ada 3 hal yang siswa rasakan, dengar, kemudian lihat seperti itu. Baik, kalau dari itu kita tadi sudah tahu ya posisi kita itu harus di mana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mendisiplinkan murid melalui segitiga restitusi. Nah, berikut saya jelaskan terlebih dahulu apa sih restitusi itu. Jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada anak atau murid. Dayang Gosan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini adalah segitiga restitusinya. Yang namanya segitiga berarti di situ ada 3 tahapan dalam mendisiplinkan siswa seperti itu. Ya, jadi posisi kontrol kita itu tadi di mana yang seharusnya di manajer. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, inilah implementasi dari posisi kontrol kita. Yang pertama, kita harus menstabilkan terlebih dahulu identitas murid. Ya, jadi ketika ada anak yang melanggar tata tertib, misalkan kita jangan dulu menjudge mereka, tapi marilah kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, setelah itu, setelah identitasnya stabil, kemudian mereka itu tidak mereka itu belum tidak merasa terancam, jadi sudah nyaman lah kita ya. Baru ya, masuk kita ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi baik, Bapak dan Ibu, itu tadi sekilas contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi terhadap anak yang melakukan atau melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwasanya segitiga restitusi itu bukan berarti membiarkan anak untuk tidak mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Tetap ketika misalkan terlambat harus dicatat, nanti ada konsekuensi selanjutnya seperti itu. Ya, hanya saja mungkin cara kita menyampaikan bahwa murid tersebut melanggar aturan atau keyakinan sekolah dengan cara berdialog, dengan cara stabilkan dulu identitasnya, validasi kesalahannya apa, dan tanyakan keyakinannya.
Mungkin dengan cara itu mereka tidak akan merasa dendam kepada kita, justru mereka merasa sadar akan kesalahannya, sehingga kesadaran tersebut muncul dari faktor intrinsik atau internalnya, bukan lagi faktor eksternal seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin demikian penjelasan tentang penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan disiplin positif ini, terutama penerapan segitiga restitusi untuk mendisiplinkan anak-anak kita, atau setidaknya untuk menangani anak-anak kita yang dalam tanda kutip melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita praktekkan penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak dan Ibu dibagi dua kelompok, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid ya. Nanti mungkin dibantu oleh Pak Hidayat dan Pak Asep untuk nanti kita berdiskusi. Nah, di sini ada sebuah isu atau kasus, bukan isu ya, di mana Sabrina hari itu bangun terlambat. Oke. Kemudian terburu-buru sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Artinya, pada hari itu Sabrina datang terlambat, kemudian memakai sepatu warna coklat yang bukan merupakan atau tidak sesuai dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu boleh siapa yang akan jadi gurunya, siapa yang akan jadi muridnya, ya, atau siapa yang akan menjadi Pak Lukman, atau siapa yang menjadi Sabrina. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin 1 menit untuk persiapan. Ya, nanti kita demonstrasikan. Gue ini nggak pakai piketnya. Apa Sabrina, guru piketnya Sabrina guru BP ini Pak. Guru BP. Bapak panggil saya. Ayo, Bu Nenek sebagai Sabrina, Pak Rian sebagai Pak Lukman ya. Jadi Sabrina ini memakai udang telan, sama memakai sepatu dengan sesuai aturan. Salah, sepatu salah. Nah, yang pertama stabil. Hari kamu kenapa? Sabrina ini. Usah 2 kali. Mas Bima. Karena Sabrina kan orang sa. Tuh. Sabrina. Oh, ada tengah patasan. Masya Allah. Benar-benar Sabrina. Ayo sampai pangling. Baik, Bapak dan Ibu, dari kasus tadi sekarang ada di antara Bapak dan Ibu yang akan mendemonstrasikan penyelesaian kasus antara Sabrina dengan Pak Lukman. Ini ada Pak Lukman dari Pak Bopur ya? Pak Bopur sebagai Pak Lukman dan Bu Asri sebagai Sabrina. Silakan. Oke. Selamat pagi Sabrina. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Sabrina, tahu nggak kenapa Sabrina dipanggil ke ruangan Bapak? Saya telat Pak. Oh, telat. Selain telat, kira-kira apa sih? Apa ya? Oh iya sepatunya. Saya nggak pakai sepatu hitam. Oh, benar. Ya, itu ya. Selain telat karena Sabrina juga memakai sepatu hitam. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai? Ya harusnya kan saya pakai sepatu hitam, sedangkan saya pakai sepatunya warna coklat. Oke. Kenapa bisa memakai sepatu coklat? Tadi saya buru-buru Pak, telat bangunnya. Baik. Agar besok tidak memakai sepatu coklat lagi, kira-kira harus bagaimana? Intinya saya harus menyiapkan dari sebelumnya, jangan mendadak. Jadi disiapkan terlebih dahulu. Oke. Kira-kira siapa lagi yang bisa mengingatkan Sabrina agar tidak menggunakan sepatu coklat, agar datang ke sekolah tepat waktu? Ada orang tua. Ada orang tua ya. Jadi besok mau datang terlambat lagi nggak nih? Tidak Pak. Tidak ya. Dengan cara seperti apa? Berarti saya harus bangun tepat waktu, terus mempersiapkan sepatu dan peralatan lain sebelumnya. Oke, tetapi karena hari ini Sabrina memakai sepatu coklat dan datang terlambat, tapi akan dapat konsekuensi ya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu nih gitu kan, dan besok Sabrina harus datang tepat waktu. Ya.
Saja ya. Terima kasih Pak. Ya, itulah contoh dari penerapan restitusi segitiga ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan hadir mengerti bagaimana cara penyelesaian masalah ketika menghadapi anak yang bermasalah terkait dengan masalah yang dihadapi anak gitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.